Pulau Karimun atau Tanjung Balai Karimun, satu pusat Kabupaten Karimun yang terletak di pesisir Selat Malaka, berbatasan langsung dengan dua negara, yaitu negara Singapura dan negara Malaysia. Di pulau ini, kita akan menggali berbagai misteri antara mitos dan fakta. Semuanya akan kita telusuri dan kupas habis dalam channel Live TV, Lintas Family TV. Kita akan mengurai beberapa fakta yang terjadi di Pulau Karimun. Ada beberapa pejabat setingkat nasional yang datang di pulau ini, dan ketika kembali ke Jakarta langsung jabatannya dicopot. Ada juga yang masuk penjara dan dilengsarkan secara paksa. Ada beberapa pengusaha yang secara serampangan mengelola potensi-potensi daerah di Pulau Karimun. Tetapi di akhir ceritanya hancur berantakan. Ada yang meninggal secara mendadak dan ada juga yang ditahan dalam penjara. Berikutnya akan kita kupas habis misteri Pulau Karimun. Oleh dan karena perusahaan ini mendapat mandat langsung dari pemerintahan Orde Baru, maka mau dan tidak mau, semua aparat keamanan, aparat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, baik setingkat camat, lurah, sampai bupati dan gubernur, mendukung kebijakan tersebut. Mendukung kebijakan tersebut dengan segala daya upaya. Mereka melakukan cara-cara untuk menguasai tanah-tanah masyarakat Teluk Paku. Kurang lebih 54 keluarga masyarakat Teluk Paku harus menjual tanahnya kepada perusahaan multinasional tersebut dengan harga yang sangat-sangat murah, yaitu antara Rp200 sampai dengan Rp250 per meter. Bukan menerima intimidasi ataupun pemaksaan dari aparat pemerintahan pada saat itu. Banyak juga masyarakat Teluk Paku yang menolak untuk menyerahkan tanahnya, karena yang mereka pikirkan tanah-tanah mereka tersebut adalah warisan dari leluhur mereka. Jika dijual dengan harga 200 atau Rp250 per meter. Situasi dan kondisi sistem pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Haji Muhammad Soeharto pada tahun 1980 sampai tahun 1990-an merupakan satu ancaman bagi masyarakat Teluk Paku dan sekitarnya, di mana bagi masyarakat Teluk Paku yang menentang kebijakan pemerintah untuk mengambil tanahnya dengan harga 200 sampai Rp250 per meter, tidak segan-segan mereka mendapat intimidasi. Bahkan ada yang sampai disiksa dan mengalami cacat permanen sampai sekarang. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nurdin,
salah satu warga Teluk Paku yang sekarang dipindahkan di sekitar wilayah Lembah Permai. Pak Nurdin menjelaskan bahwa pada saat itu dia menentang untuk tidak ingin melepaskan tanah yang merupakan warisan leluhurnya. Tetapi dia dipaksa, bahkan sampai diamankan di salah satu kantor aparat keamanan. Di situ dia dengan beberapa rekannya disiksa, dihajar, dan dalam waktu beberapa hari mereka dikembalikan ke rumah setelah mau menandatangani surat pelepasan tanahnya. Ada cerita duka, ada cerita penyiksaan, ada cerita pilunya masyarakat Teluk Paku untuk melepaskan tanah warisan leluhurnya kepada satu perusahaan multinasional yang dengan iming-iming menjanjikan akan mendirikan satu perusahaan gas bertaraf internasional di Karimun. Sampai saat ini perusahaan tersebut tidak mewujudkan apa yang diperjanjikan. Ada pilu, ada duka dan air mata yang menyelimuti masyarakat Teluk Paku yang tanahnya sudah diambil dengan sistem pemaksaan dengan harga yang murah untuk kepentingan kelompok tertentu. Doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang tua yang ada di Teluk Paku akhirnya menjadi terkabul. Misteri Tanjung Balai Karimun atau misteri Pulau Karimun mengungkapkan bahwa pada tahun 1997 Pulau Karimun kedatangan seorang tokoh besar di dalam negara Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Haji Muhammad Soeharto, dengan gagahnya datang di Pulau Karimun untuk meresmikan satu proyek perusahaan yang besar di Pulau Karimun. Ada protokoler kepresidenan yang sudah mengatur kedatangannya. Tentara puluhan bahkan ratusan orang, polisi dengan protokoler kenegaraan sudah diatur sedemikian rupa. Masyarakat Karimun menyambutnya dengan antusias, berharap kedatangan Presiden Republik Indonesia ini akan memajukan Pulau Karimun ke depan. Bagi masyarakat Teluk Paku sendiri, kehadiran Presiden Republik Indonesia Haji Muhammad Soeharto di Teluk Paku merupakan satu duka yang semakin mendalam, merupakan satu irisan terhadap daging masyarakat sendiri yang dicabik-cabik untuk kepentingan sekelompok orang. Dengan senyum sumringah, Presiden Republik Indonesia Haji Muhammad Soeharto dikelilingi oleh kroni-kroninya, disambut meriah oleh para pejabat di daerah. Secara bersama-sama mereka meresmikan satu proyek perusahaan multinasional tepat di sekitar wilayah Teluk Paku, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun. Bagi masyarakat Teluk Paku, ini merupakan awal daripada cerita yang akan ditunggu oleh mereka. Singkat cerita,
peresmian sebuah perusahaan multinasional di Teluk Paku yang ditandai dengan sumringah senyum khas Presiden Republik Indonesia Haji Muhammad Soeharto berjalan dengan lancar. Ujung daripada senyuman Presiden Soeharto tersebut, tanah-tanah masyarakat di sekitar Teluk Paku sampai ke Desa Pongkar, juga beberapa pulau kecil seperti Pulau Karimun Anak, Pulau Asam, sampai dengan Pulau Moro dikuasai oleh salah satu perusahaan yang merupakan kroni dekat Haji Muhammad Soeharto. Senyum Haji Muhammad Soeharto benar-benar memberikan penderitaan besar bagi masyarakat Teluk Paku dan sekitarnya. Di ujung cerita, setelah balik dari Pulau Karimun, beberapa bulan kemudian masuk tahun 1998, di mana kita ketahui bahwa di Jakarta terjadi pergolakan yang sangat besar. Terjadi aksi tuntutan reformasi untuk menjatuhkan Presiden Soeharto. Mahasiswa melakukan aksi besar-besaran. Walaupun ada pertumpahan darah yang jatuh untuk menebus aksi reformasi tersebut, tetapi tuntutan masyarakat Indonesia yang diwakili oleh mahasiswa akhirnya diikuti oleh Haji Muhammad Soeharto. Walaupun pahit, dengan penuh kerelaan hati dan ikhlas, Haji Muhammad Soeharto lengser mengundurkan diri dari jabatannya selaku Presiden Republik Indonesia yang telah memimpin selama 32 tahun. Lengsernya Soeharto dan semua kroni-kroninya dalam lingkaran kekuasaan negara Republik Indonesia setidak-tidaknya menjadi pelipur lara bagi masyarakat Teluk Paku yang selama ini merasa terluka akibat kebijakan penguasaan lahan yang diberikan olehnya kepada satu perusahaan. Bagi masyarakat Teluk Paku, apa yang sudah terjadi mereka akan ikhlaskan, tetapi mereka yakin bahwa leluhur mereka yang mewariskan tanah-tanah tersebut secara turun-temurun kepada mereka tidak akan ikhlas untuk memberikan tanah tersebut kepada orang yang dengan semangat kerakusan datang hanya untuk menguasai tanah di Pulau Karimun. Misteri Pulau Karimun antara mitos dan fakta, tetapi ada satu kenyataan bahwa setelah seorang Presiden Republik Indonesia Haji Muhammad Soeharto datang di Pulau Karimun dan kembalinya dari Pulau Karimun, habis semua kekuasaan dirampas kembali oleh rakyat melalui aksi reformasi pada tahun 1998. Misteri Pulau Karimun tidak hanya sampai dengan lengsernya Haji Muhammad Soeharto, tetapi ada fakta-fakta lain yang akan kami ungkapkan dalam kisah-kisah yang akan datang. Mari kita tonton terus Misteri Pulau Karimun.